Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandanwangi Sumunar, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, naratif, dan semiotika. Yang pertama adalah metode analisis framing. Yang pertama adalah metode analisis framing. Metode analisis framing merupakan analisis untuk mengetahui bagaimana realitas metode framing yang akan digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayaknya. Metode penelitian framing berada di dalam paradigma interpretif atau konstruktivistik yang mana melihat komunikasi sebagai produksi makna. Realitas yang digunakan sebagai realitas media dikatakan bahwa produksi realitas sosial dan realitas media analisis framing menggunakan teks sebagai data utamanya dan bagian dari analisis teks kualitatif. Analisis ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau melihat konteks budaya dan kepentingan tertentu. Framing bisa dikatakan sebagai pusat untuk mengumpulkan perhatian pada media untuk menyampaikan atau mengemas pesan kepada khalayaknya. Proses yang dilakukan dengan cara memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi, kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Ini adalah model analisis framing. Yang pertama adalah model Zongdang dan Kosiki, analisis 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing. Terdapat 4. Yang pertama adalah sintaksis, merupakan cara wartawan untuk menyusun fakta, headline, lead latar informasi, kutipan, sumber pertanyaan, dan penutup. Yang kedua adalah script, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta apakah berita atau informasi itu lengkap 5W1H atau tidak. Yang ketiga adalah tematik, merupakan cara wartawan menulis fakta, paragraf, proporsi kalimat, hubungan antar kalimat. Yang keempat adalah retoris, cara wartawan menekankan fakta, leksikon grafis, metafora, dan pengandaian. Model selanjutnya adalah model Robert Edman. Ada 4 elemen perangkat, yaitu yang pertama adalah define problem. Bagaimana suatu peristiwa dilihat, sebagai apa, atau sebagai masalah apa. Yang kedua adalah diagnose kasus. Melihat penyebab masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Yang ketiga yaitu make moral judgment, yaitu nilai moral apa saja yang disajikan untuk menjelaskan masalah, melegitimasi atau delegitimasi suatu tindakan. Dan yang terakhir adalah treatment recommendation. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut, jalan apa yang ditawarkan, dan arus yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Model yang ketiga yaitu Gamson dan Ilani. Memiliki perangkat, yaitu yang pertama adalah framing device atau perangkat framing, dan yang kedua adalah reasoning device atau perangkat penalaran. Metode selanjutnya adalah metode analisis naratif. Metode analisis naratif merupakan laporan yang bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu. Dengan demikian, penelitian naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian yang menjadi pusat perhatian peneliti berdasarkan urutan waktu tertentu secara rinci. Ketika membangun sebuah narasi, ada proses representasi dan narasi itu sendiri merupakan representasi dari suatu peristiwa. Analisis
naratif biasanya berupa fiksi, novel atau film, ataupun non-fiksi sebagai berita. Selanjutnya adalah manfaat analisis naratif. Yang pertama yaitu membantu memahami bagaimana pengetahuan makna dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersebut dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda. Dalam naratif, selain tanda, juga dianalisis bagaimana alur cerita, story, dan plot. Story merupakan urutan kronologis dari suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga tidak ditampilkan dalam teks. Dan plot, model analisis naratif. Model yang pertama yaitu dari model struktur naratif Titan Todorov. Naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Strukturnya adalah awal, tengah, akhir, atau bisa disebut dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Atau juga bisa dengan situasi, masalah, dan resolution, di mana ada muncul keseimbangan, kemudian muncul gangguan, dan begitu seterusnya sesuai film dan novel yang ada. Model selanjutnya adalah Vladimir Prob. Melihat unsur naratif film dengan beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua konsekuensi, yang ketiga karakter dalam narasi. Dan selanjutnya model ketiga adalah model naratif abstrak, yaitu biasanya untuk menganalisis film genre horor atau fiksi. Dan yang terakhir adalah model naratif semiotik Levi-Strauss, menekankan pada bahas film bagaimana struktur bahas dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melihat bagaimana ideologi bermain dalam pembentukan adegan struktur cerita film. Metode selanjutnya adalah metode analisis semiotika. Kata semiotik berasal dari bahasa Yunani yakni semion yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotis. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Selanjutnya adalah teori semiotik. Teori yang pertama yaitu dari Charles Sanders Peirce. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda, objek, dan interpretan. Tanda menurut Peirce terdiri dari simbol, tanda yang muncul dari kesepakatan, icon, tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks, tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seorang tentang objek yang dirujuk dari sebuah tanda. Teori selanjutnya yaitu dari Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Dalam teori ini, semiotik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penanda dan pertanda. Source adalah relasi antara penanda dan pertanda. Berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi.
Semiotika signifasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen, tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan dan konvensi tertentu. Oke, retake. Yang ketiga adalah teori dari Ronald Barthes. Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.